Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11.
Besaleel dan Aholiab dituju. Keluaran 31 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Jadi setelah kita baca tadi, ternyata kita itu diberi karunia oleh Allah ya. Beethoven, komposer lagu-lagu klasik yang paling legendaris sepanjang masa ya. Meskipun hampir 2 abad telah meninggal ya, tahun 1827, tapi karya-karya Beethoven masih sering dimainkan di seluruh dunia ya. Nah, ketika DNA Beethoven itu diselidiki, dibuat suatu studi, faktanya sangat mengejutkan. Secara genetik tidak ada keturunan keahlian seperti itu dalam diri Beethoven. Jadi gen Beethoven dibandingkan dengan 14.500 individu yang menunjukkan kemampuan ritmis, itu adalah salah satu dasar aspek musikalitas. Jadi kalau enggak kenal ritme, Anda enggak bisa bermusik ya. Ritmenya enggak karu-karuan, kadang cepat, kadang lambat, kadang sangat cepat ya. Jadi aspek pengenalan dasar pada musikalitas yaitu kemampuan untuk ritmis ya, ritme. Hasilnya menempatkan sang maestro itu di peringkat bawah. Jadi dia tidak ada genetika untuk sebagai pemain apalagi komposer musik. Beethoven memang mendapat banyak kesempatan dan paparan terhadap seni musik yang kemudian membentuk keahliannya. Jadi dibina ya, pembinaan. Namun talenta maupun peluang bukanlah faktor utama dari kemampuan yang kita miliki. Karena Allah saja yang mengaruniakan semuanya itu. Pak Gem percaya enggak? Kalau dulu misalnya enggak pernah terdidik dalam hal berdagang tapi kok bisa berdagang? Ya, karena apa? Terdidik lah Isa. Yang mendidik siapa? Mendidik ya justru orang lain yang dimana kita bekerja ya. Kalau kita dididik orang tua, biasanya kita kalau dididik orang tua itu kan tidak nurut ya. Tapi kalau kita dalam pekerjaan terus dididik oleh orang lain, ya itu kita bisa. Tapi ini memang kalau musik itu ya, kalau nggak ada keturunan musik itu ya nggak iso ya. Saya ini dalam keluarga saya nggak ada keturunan musik, ya, nggak ada yang bisa
main karena musik. enggak pernah dicoba, Nggak ada, ya, karena ya, enggak punya ada. alat, Ya juga jadi memang nggak punya alat ya, nggak jadi bisa ngomong. mungkin ada salah satu yang bisa ya, tapi karena nggak punya alat, nggak ada fasilitas, nggak ada yang ngajari, jadi Ya gak iso. tidak ada satupun yang ada yang main musik ya, jadi tidak ada keturunan musik lah. Itu seperti juga tadi sama Beethoven ya, karena dia tidak ada keturunan musik, tapi dia mau dibina, mau mau Belajar. masuk mau belajar sehingga dia bisa ya. Semuanya harus belajar ya, harus bisa gitu. Memang dari pekerjaan saya memang sejak kakek saya itu sudah keturunannya tuh tukang emas ya. Tukang kemasan ya, kakek saya itu ahli dia kalau nata cincin apa itu, dia bisa buat huruf dia di atas cincin itu bisa, dia memahatnya itu bisa dia, tapi saya tidak bisa ya. Itu karena saya waktu itu masih kecil belajar sama kakek saya untuk memahat cincin itu ya. Dia bisa itu membuat nama saudara ada di atas cincin persegi gitu, bisa dia. Itu butuh belajar memang ya. Jadi kita kadang-kadang kalau itu belajar di rumah kita kadang-kadang enggak malas-malasan mau belajar ya. Iya. Tapi setelah kita keluar dan kita dipaksa ya, harus belajar, dipres ya, ditekan ya. Jadi kita harus belajar, mau nggak mau kita harus belajar bagaimana cara bekerja, cara dagang, cara bagaimana untuk jual beli. Nah itu semuanya kita harus belajar sehingga kita bisa menjadi mampu, bisa jadi ahlinya gitu loh. Jadi semua itu butuh belajar ya, butuh waktu juga untuk kita di tempat, dan kita mau untuk belajar itu, diajar itu kita mau, sehingga membentuk kita untuk mampu dan bisa gitu ya. Jadi kembali kepada kesempatan dan orang-orang yang membina kita, itu akan membentuk keahlian kita itu lebih bagus. Walaupun pada dasarnya kita tidak punya gen untuk memakai keahlian itu, tetapi Allah mengaruniakan semuanya itu. Amin. Dalam Alkitab dia membekali Besaleel dan Aholiab dengan keahlian khusus untuk membangun kemah suci. Nah, saya pikir-pikir kan kalau kita membangun gereja terus asal-asalan kan ya nggak bagus ya. Tetapi ketika bangunan itu menyiratkan kemuliaan Allah ya, seperti bangunan-bangunan gereja di Eropa itu keren-keren ya, bahkan Sagrada Familia itu belum selesai sampai sekarang, dibangun 100 tahun ya. Juga Saint Peter di Vatikan itu berapa ratus tahun untuk menyelesaikannya. Karena apa? Semua para ahli itu dikerahkan. Kalau hari ini semua itu bukan para ahli yang dikerahkan, tapi apa? Budget ya yang menentukan. Kalau budgetnya tipis ya tidak bisa bayar ahli ya. Dan banyak orang yang menawar keahlian loh. Keahlian itu mahal ya. Kalau kita lihat di Santo Petrus itu plafonnya itu dilukis ya. Dan bagaimana sang pelukis itu akhirnya kalau jalan melok gini ya. Karena gini terus kan. Jadi nek jalan pun ya gini. Sekarang ada alat semprot ya. Lumayan ya. Kalau dulu ya ada sempat pakai kuas itu, waduh, berapa lama itu. Jadi Michelangelo ya. Lukisannya kan luar biasa. Tetapi kalau saya melihat ya di jalanan itu, di kota sana itu banyak seniman-seniman jalanan yang ketika menggambar dengan kapur tulis ya di aspal itu sangat handal sekali, sangat berbakat sekali. Itu juga di Indonesia juga banyak orang yang berbakat ya dalam menari, dalam memuji Tuhan, vokal grup atau paduan suara dari Indonesia itu menang loh ya di Eropa. Itu menang. Itu memang keahlian dari bangsa ya. Itu ada genetik atau tidak, tetapi yang penting mereka mau berlatih ya.
mereka mau tiap hari melakukan, dan hal-hal yang tiap hari dilakukan itu akan menjadi suatu kebiasaan dan akan membawa kesuksesan, ya. Amin. Jadi ketika Aholiab dan Bezaleel itu dilengkapi dengan pengertian, kecakapan, kemampuan dalam segala macam karya seni, ya. Jadi untuk membuat rancangan itu memerlukan keahlian. Dan mereka, Allah menetapkan Aholiab untuk membantu dia, ya. Allah memberikan keahlian yang luar biasa kepada tukang-tukang yang pandai supaya mereka dapat membuat apa saja yang diperintahkan. Mungkin di rumah Anda atau di tempat kerja Anda ada orang yang sederhana yang mungkin tidak dipandang, tetapi ketika diserai misalnya mendekor gitu ya. Di gereja kami ada koster yang sanggup membentuk gabus ya. Gabus itu apa? Putih-putih terus styrofoam ya. Dia menunjukkan gambar kepada saya dan dia nggak ngerti harus ukuran berapa ini ya. Nah, oleh sebab itu saya harus bawa dia ke panggung yang akan didekor. Jadi nggak bisa ya terus asal-asalan gitu ya. Ya bisa karpe gitu, tahu-tahu nanti ini nggak kelihatan gitu ya. Akhirnya saya ajak, gini caranya itu begini loh ya. Jadi kita ajarkan, lain kali nanti dia cakap untuk melakukannya. Saya ajak melihat panggung, mengukur panggung dan di mana akan dekor itu diletakkan dan kira-kira seberapa besar dekor itu supaya kelihatan ya. Berapa lebarnya, berapa lebar dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan suatu ukuran. Nah, dia sudah mantap, dia akan minta berapa lembar dari ukuran itu. Ternyata kurang 1 lembar ya. Ya enggak apa-apa karena bisa diakali. Nah, saya juga mau menunjukkan kepada para panitia bagaimana hasil akhir ya. Nah, untungnya sekarang ini kan canggih ya anak-anak muda. Saya foto background, saya foto desain styrofoamnya, kemudian saya ngomong ini tancepin ke sana. Jadi pakai aplikasi, kursi-kursi dihilangkan, kursi di panggung itu ada kursi kemanten kan dihilangkan, coba didekor sama dekor Natal yang akan kita pasang. Akhirnya dilukiskan itu mock up-nya dan semua seneng ACC dan Pak Mei usul ditambahi pohon Natal beneran, padahal itu sudah ada gabus, itu sudah ada pohon Natal salju modelnya ya. Ya nanti kita lihat itu sih gampang karena tinggal angkut aja terus ditaruh gitu ya. Nah itulah keahlian ini juga harus dibina oleh orang-orang yang berkompeten sehingga hasilnya itu perfect. Maka dari itu kehidupan kita pun perlu dibina ya, kerohanian kita pun perlu dibina sehingga kita bisa berjalan itu ndak mencang-mencong ya. Kita berjalan di jalur Tuhan. Ya bolak-balik Pak Gem kalau ngomong en afto peripateo, nah, sudah jalan ndak di jalurnya Tuhan. Kadang-kadang kelamaan terus bikin jalan pintas ya. Sehingga kita ndak bisa menjadi suatu maestro ya, suatu maestro di peringkat kehidupan kita ya. Kita ndak bisa terus kerja bosen asal-asalan terus pindah lagi ingin mencari talenta, ndak ada gitu itu. Kadang-kadang mungkin kita ndak suka ya, sebagai penari mungkin kita ndak suka, tetapi kita ditaruh di bagian penari itu dan kita harus belajar. Tentu itu ndak mudah, tetapi kalau Tuhan mengaruniakan ya, engkau ditunjuk jadi penari, ya engkau pasti bisa lah, karena Tuhan yang memberi kemampuan itu. Jadi dalam hidup ini sebetulnya kita tidak perlu khawatir akan apapun juga sesuai kata-kata dalam Alkitab. Karena Tuhan akan memperlengkapi ya. Seringkali kalau saya menunjuk seseorang menjadi ketua kelompok sel ya, ketua cuma 15 orang gitu, itu kan gampangnya cuma 15. Kalau berdoa setiap hari tidak sampai 1 jam mendoakan 15 orang itu ya. Tapi kadang-kadang orang, aku kok tidak diberi panduan, aku kok nggak diberi juklak,
petunjuk pelaksanaan, aku kok ndak diberi bimbingan. Ya apa lene bimbing untuk ngadepi 15 orang itu ya. Pasti Tuhan yang akan membimbing engkau, si A, si B, si C, modelnya macam-macam ya kan. Bagaimana ada juklaknya ya, ada panduan secara global ya, dasar-dasarnya. Tetapi intinya adalah ya seperti kita membina keluarga kita, makanya ada persyaratan dalam Alkitab itu seorang penilik jemaat harus begini bla bla bla. Nah, kamu sudah masuk kriteria itu apa belum? Ya, kalau kamu sudah masuk kriteria, oh aku bisa ini, bisa itu, ya udah jalan aja gitu ya. Mau diajari ya apa maneh ya. Ya, jadi dalam perjalanan itu belajar. Ya belajar langsung praktek gitu ya. Belajar langsung praktek. Nah, Pak Yusak nulis, apapun yang terjadi Tuhan itu baik dan sangat baik. Ya, kemarin itu ada drama-drama sebelum matahari terbenam ya. Jadi tiba-tiba saja mertuanya Pak Yusak itu terjatuh. Nah, nek terjatuh itu pasti ada stroke dulu baru jatuh, bukan jatuh dulu terus stroke, bukan. Wah, jatuh ya berarti stroke. Ketika mungkin menghubungi saya angel karena saya taruh handphone di meja sedang saya ke belakang ke depan ngurusi macam-macam ya, jadi nggak terdengar suara handphone itu. Akhirnya mereka menghubungi banyak orang, akhirnya saya mendengar koster gereja itu bicara. Akhirnya saya ngomong, oke, ini ayah mertua Pak Yusak, ayahnya Bu Ineke jatuh. Oke, ayo kita ke sana. Nanti kita suruh masukin RSUD ya, kita masukin sana pakai BPJS ya, nggak apa-apa, ayo. Tapi saya nanti kalau ditanyai bagaimana, dia sudah risau. Saya ngaku sebagai apa, kan repot Bu Evi, gini-gini, wis gak apa-apa, saya katakan. Kita masukin dulu itu urusan belakang, saya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita kita ke sana menolong opa yang tua ini, tak lihat, waduh stroke iki ya. Akhirnya kita dudukkan di kursi roda, kayak saya bawakan kursi roda di gereja, untung kok ada. Biasanya di rumahnya orang-orang ya. Akhirnya singkat cerita saya suruh mijeti, suruh apa namanya, ngelabur minyak putih dan sebagainya. Akhirnya setengah sadar beliau, tapi tidak bisa ngomong, masih belum bisa normal ya. Wah, ini harus disuntik, ini harus bersegera, ini ada golden moment ya. Tapi berkat kerjasama yang luar biasa ya Pak Lukas ya, halo Pak Lukas, terima kasih ya tim Satset. Akhirnya beliau membawa ambulans. Berapa lama saya ngomong, saya ini kapok manggil ambulan ya. Kalau ada jemaat yang sakit manggil ambulan itu walesannya wake sak gedablek. Ya, karena juga dipakai sendiri, sing sopire gak ono, sing mobile ono, sopire ndak ono, jadi ndak ada ready ambulan sing kayak di film-film itu, karena film ya. Jadi ya tim Satset. Saya ngomong berapa jam kamu sampai di sini? Pak Lukas ngomong 15 menit Bu, harap ditunggu. Oke, kalau 15 menit tak tunggu. Lek enggak wis tak gotong aja pakai BB Alphard ya. Akhirnya singkat cerita ambulannya datang, kami memasukkan pasien ke ambulan dan puji Tuhan di situ di dalam ambulan itu ada alat infus, ada oksigen dan sebagainya. Terus saya mikir-mikir, iya ya, orang-orang tua ini mesti dikasih tangki oksigen mini itu loh ya. Yang terisi, kadang-kadang tangkinya ada Bu tapi isinya gak ono loh ya, sama juga bohong ya. Kalau oksigen itu ada expired date-nya ya, kadang-kadang sudah kosong. Jadi perlulah kalau di lansia itu, apalagi sudah sepuh 2 orang ya. Nah itu tangki kecil, terus alat maskernya itu, terus apa lagi ya. Nah, saya cari obatnya. Obatnya di mana ini? Obat yang ditaruh balida itu di mana? Nggak tahu Bu, katanya penjaga ya. Saya baru aja di sini. Walah, ya wis podo ae. Saya cari-cari nggak ada, ya wis lah. Cepetan dibawa ke sana, akhirnya tertangani dan sekarang sudah masuk di ICU.
Ya, terima kasih Pak Lukas, tim Satset ya. Mulai hari ini kita taruh aja pimpinan tim Satset seperti Aholiab dan Besali Yalin tadi. Maaf ya Pak Lukas ya, nanti baru ditabiskan. Karena untuk membawa ambulan dengan seperangkat alat di dalamnya itu, kalau ambulan mobil biasa ndak alat itu banyak. Ya mobilku ya ndak apa-apa. Itu susah saudara ya, bulat gitu loh, ndak bisa satset. Nah tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih mengasihi Pak Hartoyo ya, sehingga mengirim ambulan tepat waktu. Nah inilah pertolongan dari Tuhan. Kita sebetulnya ndak ngerti ya, saya juga nggak ngerti bagaimana menolong orang stroke. Pertolongan pertamanya gimana, wis pokoknya tak anggap kayak awakku dewe nek kadung sakit kabeh terus dipijeti angin keluar, dan memang ketika kita pijeti orang 3 yang pijeti ya, kaki, bahu, dada gitu ya, akhirnya hangat, akhirnya keringetan, akhirnya matanya sudah nggak kesana kemari, sudah fokus ngelihat saya terusan. Nah saya bagian berdoa ya laki-laki ini bagian ngangkat, 2 orang laki, satu yang babysitternya itu yang ya itu tadi tak suruh mijeti narik kupingnya, maaf ya Pak ya wis engko ae minta maaf, sekarang dilaksanakan dulu. Kamu orangnya nggak ngerti untuk dimintai maaf, ayo itu belakang telinganya dipijet-pijet, dan akhirnya beliau setengah sadar gitu ya, bisa dimasukkan ke ambulan gitu ya, luar biasa loh. Jadi di sini saya melihat karunia Allah itu diberikan pada waktu, pada saat yang tepat, di mana keadaan membutuhkan ya. Hikmat itu datang itu lelek Anda saya lah ya, saya tak buka Google dulu ini diapakan gitu. Waduh, selak kesuwen ya. Jadi harus dengan hikmat daripada Tuhan. Maka dari itu kita itu perlu tiap pagi minta hikmat ya. Bangun pagi minta hikmat, jangan bangun pagi wis ngerjai sesuatu. Tetapi hikmat itu siapa hikmat? Hikmat itu Yesus. Dialah sang hikmat itu. Tanpa hikmat kita nggak bisa toh melakukan apa-apa ya. Tetapi dengan hikmat Allah itu, maka jalan-jalan kita itu terbuka di hadapan kita. Ayo hari ini siapa yang merasa hidupku ini kok stuck ya, hidupku ini kok tertutup ya, hidupku ini kok gak ada jalan terbuka ya, masalah terus saya, orang tua sakit, ekonomi menggi ya, ngik-ngik perlu oksigen, ngik-ngik dan ngop-ngop ya, rasanya gak putus asa lah, perlu oksigen ya, perlu tangki oksigen ya, perlu nafas, penyegaran, perlu pengobatan dan sebagainya ya, itu dalam tanda kutip ya. Nah minta hikmat daripada Allah. Kita memang tidak mampu ya, kita bukan dokter lah kok nulungi orang stroke. Saya pikir-pikir, oh mari gini aku mau kursus bagaimana menangani orang-orang yang jatuh, orang-orang yang anfal, orang-orang yang harus bersegera dibawa ke rumah sakit. Itu ya perlu kalian saudara ya, perlu hikmat. Maka dari itu ayo kita ini harus mau dituntun Tuhan dan minta pimpinan Tuhan dan berdoa ya, dalam segala hal tidak boleh panik tapi kita berdoa. Pak Gem sering ya nurungi orang sakit ya? Ya kalau dibutuhkan ya langsung kita tolong ya. Iya. Nah saya melihat gini loh ya, 2 orang lansia ya, yang satu sakit, tiba yang nolong ini malah lebih sakit tak bilangi. Jadi nggak bisa ya, harus ada yang tahes, ada yang sehat ya, ada anak atau ada orang lain yang juga mengerti gitu lah. Tapi kalau nggak tahu dek mana, ini obatnya dek mana, nggak tahu. Loh, nggak tahu kabeh ya podo, aku ya nggak tahu gitu. Jadi nggak tahu sama nggak tahu. Penolong itu perlu, sebagai penolong itu perlu. Ya kadang tetangga ya. Kalau ibu saya itu dulu kejatuhan pagar ya, kakinya patah, itu tetangga yang menolong. Saya bilang, tolong bawa ke rumah sakit ya. Ada pertolongan, selalu Tuhan ada menolong ya. Ini ada yang minta doa ya. Tanggal 26 operasi usus besar ya, nanti kita doakan
CAJ twins ya, twins. Ya, ini operasi-operasi ini memang perlu didoakan ya supaya tidak ada malpraktek. Ya, kita berdoa lah. Itulah tugas kita ya. Supaya kita bisa saling mendukung di dalam doa. Jadi hari ini kita merasakan kalau tidak karunia Tuhan kita tidak mampu ya. Siapa saya ya tidak mampu. Saya juga nggak mampu. Siapa Pak Gembala ya nggak mampu. Kita orang biasa awam ya, tidak ada pendidikan kedokteran ya, malah pendidikan bangunan sing ono. Saya ini di toko ini ya aneh itu. Langganan saya itu kalau sakit itu sambatan sama saya. Oh, aku jalur obat ya apa kayak aku loro iki loro iku. Aku ini bukan dokter, bukan tabib ya, tapi ya saya sedikit mengerti lah ini kalau sakit ini obatnya ini obatnya ini. Ya saya kasih ya aku kayak aku disuruh bikin resep gitu terus dia ke apotek beli obat ini ya saya tulis aja ya itu kalau dia sakit lututnya itu ya kamu beli ini ya glukosamin di apotek itu terus ya dia menurut saya dia beli glukosamin terus lucunya dia tidak tanya sama apoteknya itu satu harinya harus minum berapa minum berapa waduh dia kembali lagi ke toko saya tanya oh ini ngombene sedina ping piro waduh ini parah ini saya buka Google aja saya buka Google obat ini minumnya sehari berapa kali nah itu akhirnya ya ini minum satu hari 2 kali satu tablet satu hari 2 kali oh ya wis terima kasih ya dan nanti kalau dia itu sembuh nah dia pasti kembali lagi pada saya luar biasa. Jadi ini dokter dadaan ya, hati-hati nih dokter palsu ini. Tanya Google, dokter Google. Ada apa itu pelanggan saya juga itu bawa anaknya itu kejang di toko saya kejang sudah habis dari dokter dan dia sudah bawa obat juga yang dimasukkan ke dubur itu untuk tidak kejang itu. Nah terus saya keluar dari dasaran saya itu saya hampiri dia dan saya doakan supaya Tuhan jamah dan dia sembuh ya. Akhirnya dia beberapa saat lagi beberapa bulan kembali lagi saya tanya ya apa anakmu bagaimana anakmu wis waras om sajeki sampai sowo iku saya wis gak kumat maneh waduh saya jadi tukang sowo saya doakan itu dia bilang di sowo gitu loh jadi saya doakan itu dia tidak pernah kumat lagi tidak punya kerja lagi dan sampai saat ini sehat ya gitu loh. Puji Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu untuk semua orang ya. Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Ya, Tuhan Yesus itu menyembuhkan semua orang ya. Orang tidak peduli agama apapun. Ya. Tetapi terjadi mujizat kelepasan untuk semua orang. Oh, Twin Store ini Dagmar ya. Dagmar mau operasi usus besar. Kenapa Dagmar ususnya? Ya, kita nanti berdoa. Jadi banyak hal di mana kita ini sebetulnya tidak punya potensi atau tidak punya bakat untuk sesuatu pekerjaan atau apa ya keahlian ya seperti tadi Beethoven itu tidak ono genetik untuk menjadi musikus ya untuk menjadi komposer tetapi ia jadi dan melegenda. Kita pun juga demikian seperti Bu Ruli mungkin juga heran ya kok iso masak suwi-suwi. Ya itulah dikaruniakan oleh Tuhan. Maka pagi ini ayo ndak usah putus asa ya. Saudara ndak usah ngomong aku nih ndak iso apa-apa. Aku nih lo siapa? Aku nih ndak bisa apa-apa. Ndak, Tuhan memberi kamu kemampuan. Tuhan akan memampukan kamu. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memulihkan sakitmu ya. Amen. Walaupun mungkin belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi ketika didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan itu terjadi. Karena Yesus itu mengasihi semua orang. Amin. Tidak pandang bulu. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau baik, kau sungguhlah kau sangat baik. Kau mau berikan hikmat-Mu pada kami, sehingga Engkau mau pakai kami, Tuhan, untuk melayani sesama. Apapun kemampuan kami, apapun yang kami punya itu untuk kami bisa memakainya untuk menolong sesama Tuhan Yesus. Ya,
karena Engkau sudah memampukan kami, memperlengkapi kami dengan kesehatan, dengan apa yang ada pada kami, sehingga kami bisa menolong sesama Tuhan Yesus. Di waktu sangat krusial untuk dibutuhkan, kami bisa melakukannya. Karena semua ini karena hikmat daripada Engkau Yesus, sehingga kami bisa melakukannya dengan benar. Karena Engkau sudah pimpin kami, bimbing kami, mampukan kami untuk kami bisa melayani sesama itu lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Hartoyo, untuk Yosinta, supaya mereka kembali sembuh, dipulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Pak Freddy yang sudah operasi glaukoma. Tuhan, biarlah dia dipulihkan pasca operasi ini. Ya. Demikian juga kami berdoa untuk Dagmar di Jakarta karena akan operasi usus besar. Tuhan tolong, mungkin ada infeksi ususnya. Tuhan, Engkau memberikan dokter yang baik untuk melakukan operasi dan bisa pulih kembali dengan sehat. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Ineke, Pak Yusak supaya tetap tabah ketika hari demi hari ada begitu banyak masalah dalam orang tua dan mertua, supaya mereka lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan mujizat-mujizat-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bergabung pada pagi hari ini, mereka yang kesulitan dalam pekerjaan, dalam persekutuan rumah tangga mereka. Tuhan, tolong mereka. Engkau mempersiapkan hamba-hambamu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana Tuhan menolong mereka saat mereka membutuhkan pertolongan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Pagi Bu Reni, Pak Fran sehat selalu, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Rini Sujanti, Pak Martin, Bu Febi, Pak Yusak, Ineke, Dagmar, Bu Lasma, Bu Viken, Pak Henry, Pak Paulus Hartono, Kesya, Yudi, Pak Saiman, Bu Saiman, Pak Elias, Bu Elias, Evan, Pak Lukas, Bu Lukas, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei. Kesya, terima kasih kirimannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless us. Haleluya. Amin.